Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Arbian Ahmad Alatif kelas 10 PSPR absen 3 akan memaparkan materi PKN bab 2 subbab 1. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944, bangsa Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk membentuk negara merdeka. Jepang kemudian membentuk dua badan penting, yaitu satu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh nasional dari berbagai latar belakang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Lembaga ini mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dalam sidang tersebut muncul tiga tokoh pengusul dasar negara, yaitu satu Muhammad Yamin, dua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno yang mengemukakan gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945. Sidang kedua pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Rancangan undang-undang tersebut terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Lalu disempurnakan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sidang yang sama, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara. Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002 untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dalam proses perumusannya terjadi perdebatan tentang bentuk dasar negara dan negara. Namun, akhirnya disepakati rumusan yang menjaga persatuan nasional melalui perubahan pada Piagam Jakarta. Selanjutnya adalah bab 2 subbab 2, hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang sebagai anggota negara dan dijamin oleh konstitusi. Kewajiban warga negara merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. A. Hak warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hak-hak warga negara antara lain adalah hak atas kewarganegaraan pasal 26, hak persamaan di depan hukum pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak pasal 27 ayat 2, hak membela negara pasal 27 ayat 3, hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat pasal 28, hak atas kehidupan, perlindungan, serta bebas dari diskriminasi pasal 28A sampai 28C, dan hak memperoleh pendidikan pasal 31. Kewajiban warga negara. Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, ikut serta dalam pembelaan negara pasal 27 ayat 3, menghormati hak asasi orang lain pasal 28C ayat 1, tunduk pada pembatasan demi kepentingan umum pasal 28C ayat 2, serta mengikuti pendidikan dasar pasal 31 ayat 2. Manfaat memenuhi hak dan kewajiban. Bagi individu memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan kesempatan mengembangkan diri. Bagi masyarakat dan negara, tercipta kehidupan tertib, solidaritas tinggi, partisipasi pembangunan, serta tumbuhnya rasa nasionalisme. Selanjutnya, bab 2 subbab 3. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan ide, pikiran, dan pendapat secara bebas, baik lisan, tulisan, maupun media lainnya. Hak ini dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila agar tidak merugikan pihak lain. Setiap sila Pancasila memberi pedoman dalam berpendapat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghargai keyakinan dan tidak menghina simbol agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menyampaikan kritik dengan sopan tanpa ujaran kebencian. 3. Persatuan Indonesia, berpendapat tanpa menebar hoaks atau provokasi yang memecah bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menyampaikan pendapat melalui musyawarah, menghormati suara mayoritas dan minoritas. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan kebijakan yang adil melalui cara damai. Agar kebebasan berpendapat berjalan sehat, masyarakat perlu beretika bijak bermedia sosial, menghargai perbedaan, serta menyalurkan
pendapat di forum yang sah. Sementara itu, pelanggaran seperti hoaks, ujaran kebencian, represi atau fitnah harus ditanggulangi dengan edukasi, dialog, damai, dan penegakan hukum. Kesimpulannya, kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi yang harus dijaga dengan tanggung jawab, berlandaskan Pancasila, dan diarahkan untuk memperkuat persatuan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah bab 2 subbab 4. Pelanggaran hak adalah tindakan yang merampas atau mengabaikan hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban berarti tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran hak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun warga. Pemerintah bisa melanggar hak rakyat melalui penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan informasi, atau pengurusan tanpa ganti rugi. Sementara itu, warga dapat melanggar hak sesama melalui intoleransi, perundungan, atau fitnah yang merusak nama baik orang lain. Bentuk pengingkaran kewajiban meliputi tidak menaati hukum, misalnya korupsi, pelanggaran lalu lintas, tidak membayar pajak, enggan ikut bela negara, merusak fasilitas umum, serta tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sikap-sikap ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap bangsa. Untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban, diperlukan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, pelaporan ke lembaga resmi seperti Komnas HAM, serta pembangunan kesadaran kolektif melalui kegiatan sosial dan gotong royong. Contoh kasus nyata antara lain: penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang melanggar hak atas tempat tinggal layak, pelarangan ibadah kelompok agama tertentu, korupsi oleh pejabat negara, dan perusakan fasilitas umum saat demonstrasi. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan demokratis. Saya, Arbian Ahmad Latif, telah memaparkan bab 2 materi PKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.